Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa bahwa keberanian itu sebenarnya hanyalah lapisan tipis dari rasa sombong yang menunggu waktu untuk pecah? Seringkali kita merasa paling logis, paling berani, sampai akhirnya kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ingat baik-baik, di tanah ini ada aturan yang tidak tertulis, dan bagi mereka yang melanggarnya, tidak ada jalan pulang yang mudah. Malam ini, kita akan melihat bagaimana kesombongan bisa berubah menjadi penyesalan yang abadi. Pelajaran berharga. Nasib tragis pemuda sombong yang meremehkan Jailangkung. Kisah ini bukan sekedar tentang entitas yang datang saat dipanggil, tapi tentang bagaimana masa lalu dan luka hati bisa menjadi pintu masuk bagi sesuatu yang seharusnya tetap tinggal di kegelapan. Simak ceritanya sampai habis, karena mungkin saja apa yang dialami tokoh kita malam ini sedang mengintai di balik pintu rumah kalian sendiri. Suara raungan mesin Yamaha RX King milik Aris memecah kesunyian desa Sukosari yang sudah lelap ditelan malam Jumat Kliwon. Bagi Aris, motor itu bukan sekedar kendaraan, tapi simbol maskulinitas dan statusnya sebagai orang kota yang tidak takut ada apapun. Dengan jaket kulit hitam yang berkilat terkena cahaya bulan, dia sengaja menggeber gasnya kuat-kuat saat melewati deretan rumah bambu penduduk yang sudah gelap gulita. Aris adalah tipe pemuda yang menganggap tradisi adalah sampah dan hal mistis hanyalah cara orang tua zaman dulu menakuti anak-anaknya. Di belakangnya, Bimo dan Citra mengikuti dengan motor metik. Wajah mereka tampak tegang dan tidak nyaman. Mereka sudah berkali-kali mengingatkan Aris untuk tidak berisik, tapi Aris justru sengaja membuat kebisingan lebih parah. Aris berhenti tepat di depan sebuah bangunan tua peninggalan zaman Belanda yang sudah terbengkalai puluhan tahun. Dindingnya yang berlumut, jendela-jendela kayu yang sudah kropos, dan akar pohon beringin raksasa yang melilit atapnya memberikan kesan mencekam yang luar biasa. Aris turun dari motornya, membuka helm dengan gerakan kasar, lalu meludah ke tanah dengan santai seolah menantang penghuni tempat itu. Jadi ini tempat yang kalian agung-agungkan itu. Katanya angker, katanya tempat jin buang anak. Cuma bangunan tua reyot yang tinggal tunggu roboh aja kok, nggak ada bedanya sama gudang rongsokan di Jakarta. Ucap Aris sambil tertawa meremehkan. Suaranya menggema di tengah kesunyian hutan kecil di belakang rumah itu. Citra mencoba memperingatkan dengan suara gemetar. Riz, tolong dong jangan sembarangan. Mbah Kromo tadi udah bilang kalau malam ini auranya beda banget. Jangan pernah bikin keributan di sini, apalagi kalau niatnya cuma mau nantang. Tapi Aris hanya membalasnya dengan lambaian tangan malas. Baginya semua cerita mistis hanyalah dongeng untuk menakuti orang penakut, dan dia merasa jauh lebih cerdas dari penduduk desa yang dianggapnya primitif. Dia tidak sadar bahwa setiap kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya sedang dicatat oleh sesuatu yang mengintip dari balik celah ventilasi rumah tua itu. Konflik mulai memanas ketika seorang pria tua dengan langkah gontai namun tegas muncul dari balik pepohonan di samping rumah tua itu. Itu adalah Mbah Kromo, juru kunci wilayah tersebut yang sudah turun-temurun menjaga ketenangan desa Sukosari. Beliau mengenakan batik usang dan caping. Tangannya memegang sebuah tongkat kayu jati yang ujungnya sudah menghitam. Mbah Kromo menatap Aris dengan pandangan yang sangat dalam, seolah-olah mata tua itu bisa melihat sampai ke dasar jiwa Aris yang paling gelap. Nak, pulanglah sekarang juga. Kesombonganmu itu seperti wangi bunga Kamboja di mata mereka yang tidak terlihat. Semakin kamu menantang, semakin lebar kamu membuka pintu rumahmu sendiri untuk mereka masuk dan menetap di sana. Suara Mbah Kromo terdengar berat, penuh wibawa dan mengandung peringatan yang sangat serius. Aris justru mendekati Mbah Kromo dengan gaya menantang. Dia sedikit membungkuk agar matanya sejajar dengan pria tua itu. Lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang 100.000 yang masih baru. Dengar ya Mbah, saya kesini bukan buat dengerin ceramah moral atau dongeng sebelum tidur. Saya kesini buat ngebuktiin kalau Jailangkung atau apalah itu cuma halusinasi orang stres yang kurang hiburan. Ambil nih uangnya. Anggap aja biaya sewa tempat buat saya bikin konten malam ini. Jangan ganggu kesenangan kami, kata Aris dengan nada menghina. Mbah Kromo sama sekali tidak menyentuh uang itu. Beliau justru mundur selangkah
dan menatap baju yang tersampir di tas ransel Aris. Itu adalah baju daster motif bunga milik almarhumah Ibu Aris. Mbah Kromo menggelengkan kepala pelan. Kamu bicara soal logika, tapi hatimu penuh luka yang belum sembuh. Jangan gunakan kenangan orang yang sudah tenang untuk memanggil sesuatu yang jahat. Ibu kamu di sana akan menangis melihat anaknya begini. Ucapan itu sempat membuat Aris tertegun sesaat. Sebuah kilatan ingatan muncul di kepalanya tentang sosok ibunya yang meninggal dalam kesendirian di rumah sakit setahun lalu. Karena Aris terlalu sibuk dengan egonya dan pekerjaan di kota, hingga tidak sempat pulang untuk terakhir kalinya. Namun rasa gengsi yang luar biasa di depan Bimo dan Citra membuat Aris kembali memasang wajah angkuh yang menyebalkan. Dia membalikkan badan dengan kasar, memimpin teman-temannya masuk ke dalam rumah itu melalui pintu depan yang sudah tak berengsel. Dia meninggalkan Mbah Kromo yang hanya bisa berdiri diam di kegelapan malam, sambil merapalkan doa-doa keselamatan yang sepertinya sudah terlambat untuk diucapkan bagi jiwa yang sudah tertutup oleh kesombongan. Mbah Kromo tahu, malam ini tidak akan berakhir hanya dengan ketakutan biasa. Ada harga nyawa yang mungkin harus dibayar sebagai penebusan atas lisan yang tidak terjaga. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam rumah, suasana seketika berubah secara drastis. Udara di dalam sana terasa sangat berat, lembab dan dingin yang tidak wajar. Seolah-olah oksigen di ruangan itu telah habis digantikan oleh kabut tipis yang berbau tanah basah. Bau kayu lapuk yang menyengat bercampur dengan aroma anyir yang samar, seperti bau bangkai tikus yang sudah berhari-hari tertimbun. Aris menyalakan senter besarnya, menyapu setiap sudut ruangan yang dipenuhi sarang laba-laba dan sisa-sisa furnitur kayu yang sudah hancur dimakan usia. Lihat, gak ada apa-apa kan? Cuma debu sama bau apek, kata Aris mencoba memecah ketegangan. Meskipun dalam hati, dia merasa ada yang tidak beres dengan detak jantungnya sendiri. Aris kemudian mengeluarkan properti yang sudah dia siapkan dengan matang. Sebuah boneka jailangkung tradisional yang dia buat sendiri dari gayung batok kelapa dan kerangka kayu tipis. Namun, yang membuat Bimo dan Citra bergidik ngeri adalah fakta bahwa boneka itu dipakaikan baju daster milik almarhumah Ibu Aris. Citra hampir menangis saat melihat baju itu menyarungi kayu jailangkung. Riz, kamu benar-benar sudah gila ya? Itu baju ibu kamu sendiri. Kenapa harus dipakai buat hal menjijikan kayak gini? Ini nggak hormat banget, Riz. Teriak Citra dengan suara tertahan. Aris hanya mendengus sinis sambil mulai memasang kamera ponselnya di atas tripod. Biar makin dramatis buat video kita, Cit. Lagian ini kan cuma kain bekas. Ibuku juga udah nggak butuh baju ini lagi di kuburan. Jangan terlalu drama deh. Mereka bertiga akhirnya duduk melingkar di ruang tengah yang luas, tepat di bawah langit-langit yang sudah jebol, sehingga cahaya bulan masuk membentuk bayangan aneh di lantai. Aris meletakkan 2 buah lilin merah di tengah-tengah mereka dan mulai menyalakannya. Cahaya lilin yang temaram membuat bayangan mereka di dinding tampak besar dan menyeramkan. Aris memegang batang kayu jailangkung itu dengan mantap, sementara Bimo dan Citra terpaksa ikut memegang sisi kiri dan kanan sesuai instruksi Aris yang keras kepala. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Bahkan suara serangga malam di luar sana tiba-tiba menghilang, menyisakan kesunyian yang mencekam. Aris menarik nafas panjang, senyum mengejek masih tersungging di bibirnya saat dia mulai mengucapkan mantra pemanggil yang melegenda itu dengan nada yang meremehkan, seolah sedang bercanda. Jailangkung, Jailangset, di sini ada pesta kecil, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kalau kamu memang ada, datanglah dan masuklah ke dalam raga kayu ini. Buktikan kalau kamu bukan sekedar cerita bohong. Begitu kalimat terakhir diucapkan, angin kencang tiba-tiba berhembus masuk melalui celah-celah jendela yang tertutup rapat, membuat api lilin menari-nari liar hampir padam. Aris merasa tangan boneka itu mulai memberat. Sebuah tekanan tak kasat mata mulai terasa dari ujung gayung batok kelapa tersebut, seolah ada tangan raksasa yang sedang menekan boneka itu ke arah bumi. Ketegangan di ruangan itu mencapai titik didih ketika boneka di tangan mereka tiba-tiba bergerak dengan sentakan yang sangat kuat. Bukan karena dorongan tangan mereka, melainkan gerakan organik yang seolah-olah memiliki otot. Pensil yang diikatkan di bagian bawah boneka mulai mencoret-coret kertas karton putih di bawahnya dengan kecepatan yang tidak masuk akal, menimbulkan suara gesekan yang sangat memekakkan telinga di tengah kesunyian. Bimo mencoba melepaskan tangannya karena ketakutan setengah mati,
tapi dia mendapati tangannya seperti terpaku secara gaib pada kayu itu. "Riz, lepasin Riz! Ini bukan main-main lagi! Tanganku nggak bisa gerak!" teriak Bimo dengan suara pecah. Aris sendiri mulai panik. Wajah sombongnya kini memucat pasi, keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Dia mencoba menarik tangannya, tapi boneka itu justru menarik tubuh Aris lebih dekat ke lantai. Kertas karton itu kini penuh dengan tulisan yang bukan lagi sekedar coretan asal, melainkan ukiran dalam yang merobek kertas sampai ke permukaan lantai kayu di bawahnya. Tulisan itu berulang-ulang dengan kata-kata yang sama. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" Aris tertegun, nafasnya memburu. Suasana emosional mendadak pecah. Ketika dari sudut ruangan yang paling gelap, terdengar suara bisikan lembut namun sangat menyayat hati. Sebuah suara yang sangat dikenal oleh Aris dan sering muncul dalam mimpi buruknya. "Aris, dingin nak. Ibu kedinginan di sini. Kenapa kamu nggak datang waktu ibu panggil namamu?" Suara itu persis seperti suara ibunya saat sedang dalam kondisi kritis di rumah sakit setahun yang lalu. Aris terbelarak, matanya mulai berkaca-kaca karena rasa bersalah yang selama ini dia kubur dalam-dalam kini meledak keluar. Konflik internalnya memuncak. Dia merasa sedang diadili oleh sesuatu yang menggunakan kenangan terburuknya sebagai senjata penghancur. Di saat yang sama, Citra menjerit histeris karena dia melihat sesosok wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan, mengenakan kain putih yang kotor, sedang merangkak turun dari langit-langit tepat di atas kepala Aris. Makhluk itu memiliki wajah yang hancur sebagian, namun matanya yang merah menyala menatap Aris dengan penuh kebencian sekaligus kerinduan yang mengerikan. Lilin merah di tengah mereka tiba-tiba padam secara bersamaan, meninggalkan mereka dalam kegelapan total yang hanya diisi oleh suara isak tangis wanita yang semakin lama semakin keras, berubah menjadi suara tawa melengking yang menusuk gendang telinga. Aris merasa ada tangan dingin yang melingkar di lehernya, tangan yang keriput dan berbau tanah pemakaman, sementara suara itu kembali berbisik tepat di telinganya. "Sekarang, kamu akan ikut ibu pulang, nak. Kita tidak akan pernah terpisahkan lagi." Ketakutan itu kini berubah menjadi teror fisik yang nyata dan menyiksa. Ruangan itu terasa seolah-olah menyusut, menjepit mereka dalam kegelapan yang pekat. Aris yang tadinya begitu angkuh, kini tersungkur di lantai dengan posisi bersujud. Kedua tangannya masih memegang boneka jahe langkung itu secara paksa, seolah-olah tangannya telah menyatu dengan kayu tersebut. Maafkan Aris, Bu. Aris salah. Aris anak durhaka. Rintihnya dengan suara yang nyaris hilang karena cekikan tak kasat mata di lehernya. Namun entitas yang ada di depannya bukanlah ribunya yang penuh kasih sayang. Makhluk itu adalah sosok penghuni rumah tua yang mengambil wujud memori terburuk Aris untuk menyerap energi kehidupannya. Makhluk itu mengeluarkan suara tawa yang sangat melengking, suara yang merobek kesunyian malam dan membuat Bimo serta Citra terpental ke dinding hingga jatuh pingsan karena hantaman energi yang luar biasa kuat. Aris kini benar-benar sendirian, berhadapan dengan konsekuensi dari setiap ucapan sombong yang pernah dia lontarkan. Dia mencoba melepaskan boneka itu dengan sisa-sisa kekuatannya, tapi kain daster motif bunga yang membalut boneka itu mulai memanjang dan melilit pergelangan tangannya seperti ular yang ingin merebutkan tulang. Aris melihat ke arah pintu keluar, namun pintu itu kini tampak sangat jauh, seolah-olah koridor rumah itu memanjang secara tidak wajar hingga mencapai jarak berkilo-kilometer. Di tengah keputusasaannya, Aris mendengar suara yang lebih mengerikan dari luar rumah. Suara raungan mesin motor RX King miliknya tiba-tiba menyala sendiri. Suaranya menderu-deru dengan sangat keras. Gasnya ditarik hingga batas maksimal oleh tangan tak terlihat, hingga mesinnya mengeluarkan warna merah membara dan percikan api mulai membakar tangki bensin. Motor yang selama ini menjadi kebanggaannya, kini seolah-olah ikut dirasuki dan menjadi bagian dari siksaan malam itu. Aris melihat melalui jendela bagaimana motor kesayangannya itu terbakar perlahan. Simbol kekuatannya hancur berkeping-keping di depan matanya sendiri. Dia menyadari bahwa tidak ada teknologi atau logika yang bisa menyelamatkannya sekarang. Di dalam ruangan, makhluk itu mulai mendekat. Wajahnya yang mengerikan kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Aris. Bau busuk nafasnya menyengat hidung. Aris merasakan seluruh tubuhnya menjadi lemas dan dingin.
seolah-olah nyawanya ditarik keluar perlahan melalui ujung-ujung jarinya yang masih menempel pada boneka kutukan itu. Malam yang panjang itu akhirnya berakhir dengan keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara teriakan manapun. Saat cahaya matahari pagi mulai menyingsing di ufuk timur, memberikan warna oranye pucat pada pucuk-pucuk pohon beringin, penduduk desa Sukosari mulai terbangun. Mbah Kromo adalah orang pertama yang sampai di depan rumah tua itu. Beliau menemukan Bimo dan Citra tergeletak di halaman dengan kondisi pakaian yang tercabik-cabik. Tubuh mereka penuh memar dan pandangan mata mereka kosong seperti orang yang jiwanya telah dicuri. Mereka selamat secara fisik, namun trauma berat akan membekas seumur hidup dalam ingatan mereka. Namun, Aris sama sekali tidak ditemukan dimanapun. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda dia melarikan diri. Yang tersisa di halaman rumah itu hanyalah kerangka logam hitam dari motor RX King yang sudah hangus terbakar habis. Dan yang paling mengerikan adalah sebuah boneka jai langkung yang masih mengenakan baju daster Ibu Aris, duduk dengan tegak di atas jok motor yang sudah menjadi abu itu. Boneka itu tampak berbeda. Wajah batok kelapanya kini memiliki guratan-guratan yang menyerupai wajah manusia yang sedang kesakitan. Di dahi boneka itu, terdapat sebuah pesan yang ditulis dengan cairan merah pekat yang sudah mengering dan berbau anyir. Sudah dijemput, jangan diantar. Konon hingga hari ini, setiap malam Jumat Kliwon, penduduk desa masih sering mendengar suara raungan mesin motor RX King yang berlari kencang mengelilingi rumah tua itu tanpa ada pengendara di atasnya, diikuti oleh suara tangisan seorang pemuda yang memohon ampunan kepada ibunya secara berulang-ulang. Aris mendapatkan apa yang dia inginkan, sebuah pembuktian nyata bahwa dunia ini tidak hanya berisi apa yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Namun, harga yang harus dia bayar adalah jiwanya yang kini terjebak dalam lingkaran penyesalan tanpa akhir di alam yang berbeda. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang berkunjung ke desa Sukosari, bahwa keberanian tanpa rasa hormat hanyalah jalan pintas menuju kehancuran. Jangan pernah bermain-main dengan sesuatu yang tidak kamu mengerti, karena terkadang kegelapan hanya butuh satu undangan kecil berupa kesombongan untuk masuk dan menghancurkan hidupmu selamanya. Apakah kalian masih berani merasa paling hebat di dunia ini setelah mendengar apa yang terjadi pada Aris? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan cerita ini agar tidak ada lagi Aris-Aris lain yang harus kehilangan jalan pulang. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Dan ingat, selalu jaga lisan serta hati kalian dimanapun kalian berada.